Halo Sobat Farming, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan kami di segmen Yuki Talks dengan saya Ayu dan rekan saya Ruden. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang kembali nih terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sedang tren di dunia peternakan nih Kak Ruden. Betul. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik nih Kak, yaitu bagaimana kualitas air ini terhadap produktivitas ternak. Seperti yang kita tahu ya Kak ya, air ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting ya untuk menunjang produktivitas ternak itu sendiri. Betul, iya memang. Karena memang kita tahu ya bahwa air ini merupakan komponen esensial ya untuk kehidupan ternak. Dan ternak pun, terutama ayam ya, itu mengandung 60-85% komposisinya adalah air begitu. Jadi begitu pentingnya air ini untuk tubuh ternak itu. Nah, kan ternak ini menghasilkan produknya ya, entah itu telur, daging, dan susu begitu. Nah, ini tuh perlu diperhatikan kualitasnya. Nah, salah satunya juga adalah sumbernya gitu ya. Iya, betul. Dan salah satu sumber yang memang rentan untuk menyebabkan hasilnya itu kurang baik adalah airnya sendiri gitu. Jadi memang ini banyak ya ditemukan juga beberapa kasus cemaran-cemaran gitu. Nah, itu pentingnya air gitu, manajemen air yang baik gitu. Jadi begitu pentingnya air sehingga nanti produk ternak pun akan bagus juga hasilnya, berkualitas begitu ya Kak Ayu. Oke, betul sekali nih Kak Ruden. Sekarang ini sudah hampir banyak ya Kak, hampir di setiap peternakan itu menggunakan sumber air itu berasal dari sumber air tanah yang biasanya menggunakan metode sumur bor. Di mana berdasarkan dari itu kan kayak memiliki kualitas yang berbeda-beda ya Kak tiap daerah, karena kembali lagi ke keadaan geologi setiap daerah. Jadi di kita tetap perlu menekankan bahwa setiap peternak itu perlu melakukan manajemen air ini dengan baik, karena nantinya kualitas air yang buruk itu akan berdampak pada produktivitas mereka yang akan menghasilkan kerugian yang cukup besar bagi peternakan mereka. Iya betul. Jadi kita juga sebagai peternak ya gitu, terutama sobat farming harus tahu ya kondisi air di peternakan itu seperti apa sih begitu. Nah, dengan kita tahu misalnya tinggi cemaran logamnya atau bahkan cemaran bakterinya tinggi nih. Nah, setelah kita tahu kalau kondisi air seperti itu, nah kita juga bisa melakukan treatment yang sesuai begitu dan tepat sasaran pastinya untuk menyelesaikan permasalahan air yang ada di peternakan itu. Betul sekali Kak Ruden. Jadi sedikit cerita ya Kak ya, ini sebenarnya kita dari tim animal farming itu udah pernah nih melakukan kunjungan di beberapa farm di beberapa daerah yang berbeda juga nih. Salah satunya itu adalah di daerah Tangerang, di mana daerah ini sudah cukup padat penduduk ya Kak, dan terdapat banyak kayak industri-industri besar di situ. Jadi berdasarkan uji kualitas air itu menghasilkan air dengan kualitas yang tinggi akan besi dan mangannya, yang biasanya ditandai dengan dia ketika ditampung itu terlihat jernih, namun ketika setelah beberapa saat dia akan memunculkan endapan yang bisa berwarna coklat, bahkan coklat tua, bahkan hitam. Ya nantinya itu akan berdampak buruk ketika dikonsumsi terus-menerus oleh ternak. Selain itu juga kita pernah mengunjungi salah satu farm juga yang ada di daerah Kabupaten Bandung Barat, di mana itu adalah daerah yang dekat dengan pegunungan kapur, dan mereka di situ setelah melakukan tes uji air menghasilkan kualitas air dengan kadar kapur yang tinggi nih Kak, dan nilai kesadahannya pun akan tinggi, dan biasanya ditandai dengan dia itu terlihat baik nih Kak secara fisik, tidak ada penyimpangan warna, rasa ataupun aroma, tapi setelah dites nilai kesadahannya itu akan tinggi, dan nantinya itu akan menimbulkan kerugian nih Kak. Selain untuk ternak, ternyata bisa menimbulkan kerak-kerak di peralatan-peralatan yang ada. Jadi kan itu kayak melebihi maintenance yang ada dan bisa merusak peralatan-peralatan yang ada. Jadi akan menyebabkan kerugian yang tentunya sangat besar jika dibiarkan terus-menerus seperti itu. Ya, jadi memang ya kondisi air di setiap wilayah itu pasti berbeda ya. Entah itu kalau di dataran tinggi yang memang tinggi kapurnya pasti kesadarannya juga tinggi begitu, dan juga kalau di daerah padat penduduk pasti ada juga limbah-limbah rumah tangga atau limbah-limbah industri begitu ya. Nanti airnya juga akan tercemar atau menyimpang lah istilahnya dari standar baku mutu air begitu. Nah, kira-kira Kayu, ada nggak sih cara kita menilai ya parameter air di peternakan itu baik atau buruk tuh apa aja sih Kak Ayu? Oke, sebenarnya ada beberapa parameter nih Kak menurut Permenkes RI nomor 3 tahun 2023, di mana itu ada 3 parameter utama nih Kak, yaitu yang pertama kualitas fisik, kualitas biologis, dan kualitas kimia. Kualitas fisik ini meliputi keadaan warna, rasa, aroma, dan nilai TDS-nya, ataupun kualitas yang bisa kita lihat secara langsung nih Kak. Dan kemudian untuk kualitas biologis itu meliputi bagaimana keadaan ataupun jumlah mikroorganisme yang ada di dalam air tersebut. Dan untuk kualitas kimianya ini meliputi pH, keadaan jumlah besi, mangan, dan kapurnya. Seperti itu Kak. Ya, jadi kita juga harus tahu ya permasalahan di farm kita itu seperti apa agar solusi yang diberikan pun tepat sasaran begitu. Entah itu misalnya tadi ya kesadarannya tinggi atau apapun itu, dan itu pasti berbeda tiap wilayahnya. Dan juga harus dilakukan uji terlebih dahulu ya begitu, karena memang uji laboratorium ini menentukan cocoknya menggunakan apa sih begitu ya Kak Ayu. Oke.
Ya, nah berikutnya nih kan tadi udah ya kita menilai parameter. Iya betul. Yang pasti kan kita ingin membuat air itu berkualitas ya airnya. Nah kira-kira ada nggak sih cara untuk melihat atau cara untuk menilai seperti apa sih air yang berkualitas itu begitu Kak Ayu? Oke, untuk menilai air yang berkualitas itu kita bisa melakukan uji tes laboratorium ya Kak. Seperti tadi yang kualitas fisika ya, yang pertama yaitu warna, rasa, dan aroma. Di situ kita harus menilai bahwa air ini tidak ada penyimpangan. Dia harus berwarna jernih, kemudian rasanya juga tidak ada penyimpangan, dan aromanya pun tidak ada aroma lain seperti aroma bau busuk ataupun aroma logam. Kemudian yang kedua kita juga harus menilai keadaan mikroorganismenya, yaitu di mana kualitas air yang baik itu harus memiliki zero mikroorganisme, yaitu seperti salmonella, E. coli, coliform, dan lain sebagainya, yang nantinya ketika air itu sudah tercemar dan ketika terus-menerus dikonsumsi oleh ternak, itu akan memberikan dampak buruk nih Kak, yaitu akan menurunkan kesehatan mereka, bahkan produktivitas mereka. Seperti betul. itu. Jadi memang kualitas air ini penting ya untuk kita jaga gitu, karena memang tadi juga berpengaruh ya terhadap produktivitas ternaknya begitu, dan juga yang pasti kita harus bisa menciptakan air itu lebih bersih dan juga steril ya pastinya begitu. Nah, tadi juga dibahas ya uji laboratorium. Nah, kita juga sebenarnya bisa ya untuk Yuki Water Treatment ada khusus ya gitu, kalau misalnya ada permasalahan di peternakan Sobat Farming, kita bisa langsung lakukan survei begitu ya untuk mengetahui kondisi air di lingkungannya gitu kan, dan disesuaikan juga dengan kebutuhannya pastinya begitu. Nah, tadi kan kita udah bahas ya mengenai gimana sih gitu cara kita menilai parameter dan kualitas air. Nah, kan pasti para Sobat Farming takut nih ya, belum tahu juga nih ya kondisi airnya. Nah, pertanyaannya nih Kak Ayu, kira-kira ada nggak sih teknologi yang efektif untuk melakukan filtrasi air agar si air minum ternak ini tuh bisa bersih, bebas dari zat pengotor itu Kak Ayu? Oke, ada nih Kak Ruden. Jadi ada nih teknologi filtrasi yang sudah terbukti dan efektif untuk menangani masalah-masalah air yang ada di peternakan, yaitu menggunakan sistem EVI, di mana sistem EVI ini sudah dilengkapi dengan teknologi Vortex, sehingga memiliki beberapa keunggulan nih Kak, yaitu dia akan lebih bersih pada saat filtrasinya karena ukuran strainernya itu akan sesuai dengan ukuran tabung pada filtrasinya itu, sehingga pada saat proses filtrasinya itu akan lebih maksimal. Kemudian yang kedua, dia akan lebih sehat karena terbuat dari bahan polimer polipropilen, yang dimana ini tuh sudah terbukti nih bahan ini tidak bahaya ataupun tidak meninggalkan residu pada saat kondisi ekstrim. Kemudian yang ketiga, dia lebih kuat nih Kak Ruden karena mampu menahan tekanan hingga 3000 kg. Dan yang keempat, dia lebih hemat air karena media filternya akan terangkat 30 cm pada saat backwash, sehingga akan lebih mempersingkat dan menghemat air di situ. Kemudian yang terakhir, dia juga sudah bersertifikat baik nih Kak, sehingga berkualitas tinggi, yaitu bersertifikat NSF atau National Sanitation Foundation. Terpercaya juga ya Kak ya. Selain keunggulan-keunggulan yang tadi, juga ini EVI itu udah sangat terpercaya. Oke. Nah, kan kita kemarin sempat melakukan survei ya Kak ya, ke daerah-daerah begitu. Nah, di sana tuh ditemukan airnya itu banyak kandungan logamnya, kandungan mangannya, bahkan kapurnya juga tinggi begitu ya, kesadarannya tinggi. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, EVI ini juga dilengkapi dengan media filter yang terkhusus gitu. Jadi setiap permasalahan air, entah itu logam atau mangannya tinggi, itu bisa disesuaikan begitu ya. Yang pertama itu, jika memang airnya itu mengandung besi yang tinggi atau logam yang tinggi, itu bisa menggunakan iron removal begitu. Dan juga untuk menghilangkan atau mengurangi baunya begitu, bau, warna atau zat-zat yang memang beracun gitu ya, bisa menggunakan karbon begitu ya. Nah, kemudian juga jika yang tingginya kapur atau kesadarannya tinggi itu juga bisa menggunakan water softener. Jadi kita menyesuaikan si medianya itu berdasarkan permasalahan yang ada di lapangan begitu ya Kak Ayu ya. Betul. Tepat sekali nih Kak Ruden. Jadi dengan pemilihan media filter yang tepat itu juga akan mengurangi masalah-masalah yang ada di daerah tersebut ya Kak ya. Oke, mungkin dari teman-teman Sobat Farming ini ketika mungkin ada pertanyaan ataupun hal-hal yang masih dibingungin nih Kak nih, mungkin bisa langsung hubungi kami di email kami, yaitu industrisales4@yukiwaterfilter.com, ataupun bisa langsung komen di bawah ini. Oke, betul Kak Ayu. Jadi memang begitu pentingnya kita menjaga kualitas air di peternakan, membuat air itu bersih, dan juga yang pasti disesuaikan dengan kondisi masing-masing begitu ya, seperti apa permasalahannya. Oke, mungkin sekian ya episode kali ini. Terima kasih sudah bergabung di channel kami Yuki Talks. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel kami dan tonton episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.